Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak, kembali lagi kita bertemu lagi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam bersama Pak Mulyono. Kali ini sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan melafadzkan lafadz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita dapat belajar dengan baik dan dapat ilmu yang bermanfaat. Mari kita belajar. Untuk pertemuan kali ini adalah kita akan mempelajari materi tentang Khulafaur Rasyidun. Ya, pembelajaran Khulafaur Rasyidun ini adalah pembelajaran materi kita yang ke-12 pada semester 2 ini. Maka mohon diperhatikan dengan baik. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yaitu meneladani sikap terpuji Khulafaur Rasyidin, menyebutkan sikap terpuji yang dimiliki oleh Khulafaur Rasyidin, menjelaskan sikap terpuji yang dimiliki oleh Khulafaur Rasyidin, mengetahui sikap terpuji, kemudian mencontoh perilaku sikap terpuji dari Khulafaur Rasyidin dan menampilkan contoh meneladani sikap terpuji Khulafaur Rasyidin. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama menyebutkan sikap terpuji yang dimiliki Khulafaur Rasyidin, kemudian menjelaskan sikap terpuji yang dimiliki Khulafaur Rasyidin, menunjukkan contoh sikap terpuji Khulafaur Rasyidin, menampilkan contoh sikap terpuji Khulafaur Rasyidin, menunjukkan contoh perilaku yang meneladani Khulafaur Rasyidin, dan menampilkan contoh perilaku meneladani sikap terpuji Khulafaur Rasyidin. Ini yang diharapkan nanti dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah belajar, kalian bisa memahami ini. Ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari. Khulafaur Rasyidun itu ada 4, yaitu Ali bin Abi Thalib. Yang pertama ada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pengertian Khulafaur Rasyidin yaitu Khulafaur Rasyidin berasal dari 2 kata, yaitu khalifah dan khulafa, yang artinya pengganti atau pemimpin, dan kata ar-rasyid yaitu yang mendapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin yaitu orang yang ditunjuk sebagai pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Kemudian dia juga memiliki nama Abul Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam diberi nama oleh Rasulullah yaitu Abdullah, yang termasuk sahabat paling dekat dengan Rasulullah SAW. Beliau dilahirkan di kota Mekah 2 tahun sebelum tahun gajah. Prestasinya yaitu memerangi kaum murtad, orang-orang murtad atau yang keluar dari Islam, memberantas nabi palsu, mengumpulkan dan menulis ayat Al-Quran, memperluas wilayah dakwah Islam, mendapat gelar As-Siddiq. Beliau mendapat gelar As-Siddiq karena selalu membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sikap atau keteladanan dari Abu Bakar As-Siddiq yaitu rendah hati, tidak sombong, berhati tenang, sederhana, penyabar, adil dan suka bermusyawarah, dermawan, penolong bagi kaum tertindas, dan senantiasa membenarkan berita dari Rasulullah
Yang kedua adalah Umar bin Khattab atau Al-Faruq, sang pembeda yang membedakan yang benar dan yang salah. Umar bin Khattab nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza. Ya, masuknya Umar bin Khattab ke dalam barisan Islam akan membuat amunisi Islam semakin kuat dalam berdakwah. Prestasi yang diraih oleh Umar adalah membentuk pemerintahan yang adil dan berwibawa serta disegani, memperluas kekuasaan Islam ke Afrika, membangun kota Basrah, membangun kota Fusat sebagai ibu kota Mesir, dan membangun Masjid Amr bin As, dan menetapkan kalender Hijriyah. Keteladanan Umar bin Khattab yaitu pemberani, tegas dalam membela kebenaran, ahli strategi perang, adil dalam bijak dan bijaksana, sederhana, dan dijuluki Al-Faruq. Yang ketiga, Utsman bin Affan mendapat gelar Dzun-Nurain atau dua cahaya karena menikah dengan dua putri Nabi. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Utsman menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun pada usia 70 tahun. Kemudian prestasi dari Utsman bin Affan adalah memperluas dakwah Islam, mengganti gubernur wilayah Islam yang ingin memisahkan diri, kemudian memperbanyak naskah Al-Quran, membangun bendungan untuk menjaga arus banjir, membangun perekonomian, membangun jalan-jalan dan jembatan, kemudian mendirikan masjid dan memperluas masjid di Madinah. Keteladanan dari Utsman bin Affan adalah sikap dermawan, kemudian sikap adil yang dimiliki oleh Utsman, kemudian sikap kesederhanaan Utsman, kemudian diplomat yang ulung dan baik, kemudian yang terakhir adalah kejujuran dari Utsman bin Affan yang perlu kita teladani. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Beliau adalah keponakan Nabi Muhammad sekaligus menantu dari Nabi Muhammad yang menikah dengan anaknya yaitu Siti Fatimah. Ya. Ali bin Abi Thalib adalah anak muda yang sangat cerdas pada masa itu. Prestasi yang diraih adalah dalam perluasan wilayah dakwah Islam, kemudian dalam urusan politik mengganti gubernur yang diangkat khalifah sebelumnya, serta membasmi para pemberontak. Kemudian dalam urusan pembangunan, Ali membangun kota Kufah dalam bentuk yang baru dan menjadikan pusat pemerintahan. Kemudian dalam ilmu pengetahuan, Ali bin Abi Thalib meletakkan dasar-dasar ilmu nahwu pada saat itu. Keteladanan yang dapat kita ambil dari Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah kecerdasan dan kepandaian beliau. Kemudian pemberani, sabar, tabah dalam menghadapi masalah, sebagai panglima perang yang pemberani dan gagah perkasa. Ini adalah keteladanan dari Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, manfaat mempelajari Khulafaur Rasyidin. Kita dapat meneladani sikap intelektual dan semangat keislaman para khalifah. Kemudian yang kedua, mengambil berbagai teladan daripada khalifah. Yang ketiga, menumbuhkan semangat kepedulian sosial. Yang keempat, memahami dan menghayati sejarah kebudayaan sebagai pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima, membentuk nilai melalui mengambil hikmah dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu penjelasan tentang Khulafaur Rasyidin
4 Khulafaur Rasyidin, nanti silakan kalian bisa mengerjakan tugas di classroom ya. Sudah ada tugas, silakan diisi di tugas dan dijawab dengan baik. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana perilaku terpuji dari kisah Khulafaur Rasyidin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.